Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Rahmat Darmawan dan rekan saya Abdurrahman Hafiz. Selanjutnya ada Anas Yahya dan terakhir Nadif Atalah. Kami di sini akan menjelaskan konsep Al-Quran tentang kualitas manusia. Baik, yang pertama yaitu takwa. Takwa adalah suatu konsep sentral dalam Islam yang memiliki arti mendalam dan penting dalam kehidupan seorang muslim. Secara bahasa sendiri, takwa berasal dari bahasa Arab yaitu waqo, yang artinya menjauh atau melindungi diri dari sesuatu yang merugikan atau berbahaya. Faktor-faktor dari takwa ada 3, yaitu ketaatan dan penghindaran dari perbuatan dosa, yang kedua kesadaran akan Allah, dan yang ketiga niat. Baik, selanjutnya yaitu ketaatan dan penghindaran dari perbuatan dosa. Hal ini merupakan salah satu elemen utama dalam pembentukan takwa. Di Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa takwa melibatkan penghindaran dari yang haram dan melaksanakan perintah Allah. Contohnya dalam surat Al-Hasyr menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki takwa adalah mereka yang menjaga perintah-perintah Allah dan menghindari dosa-dosanya. Selanjutnya tentang kesadaran akan Allah. Takwa juga mencakup kesadaran mendalam akan Allah. Ini mencakup pengakuan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat, sehingga seseorang selalu berada dalam pengawasannya. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk bertindak dan integritas dan jujur dalam semua aspek kehidupannya. Yang terakhir yaitu niat yang murni. Takwa juga membentukkan niat yang murni. Dalam Al-Quran mengajarkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan niat tulus hanya akan membawa kebaikan. Sementara perbuatan baik yang dilakukan untuk mencari pujian manusia akan sia-sia. Hal ini menekankan bahwa pentingnya niat yang tulus dalam mengembangkan takwa. Baik, di slide selanjutnya ada makna takwa menurut para ahli tafsir. Yang pertama yaitu Ibnu Katsir pada tahun 700 sampai 774 Hijriah. Menurutnya, takwa adalah kehati-hatian dan penghindaran dari segala yang dilarang oleh Allah. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa takwa mencakup ketaatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya, menjauhi dosa, dan berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik. Terus selanjutnya ada dari Al-Qurtubi tahun 1214 dan 1273 Masehi. Baginya, takwa adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita dan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Kesalehan dan ketaatan kepada Allah adalah inti dari takwa. Dan yang ketiga dari Ibnu Asyur, baginya takwa adalah pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Takwa sendiri juga mencakup kesadaran akan konteks sosial dan keadilan dalam masyarakatnya. Selanjutnya hadis dan ayat terkait dengan takwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya takwa adalah pokok semua urusan. Hendaklah kamu berjihad karena sesungguhnya jihad itu adalah ruhbaniyah atau bakti total kepada Allah di dalam Islam. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena sesungguhnya jika kamu seperti itu, ruhmu di langit sementara zikirmu di bumi." Selanjutnya ada dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah bagaimanapun keadaanmu, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Bergaullah dengan orang-orang yang dengan akhlak yang baik." Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, jadi ulul albab
Ulul albab adalah salah satu istilah yang terdapat di dalam Al-Quran untuk menyebut sekelompok umat manusia yang berakal. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Kemudian istilah ulul albab juga disebutkan 16 kali di dalam Al-Quran. Kemudian definisi ulul albab menurut para tokoh. Yang pertama ada tokoh bernama Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali, yaitu beliau seorang pengarang kitab tafsir Jalalain. Beliau memaknai ulul albab ialah orang-orang yang memiliki akal. Kemudian ada Ahmad Mustafa Al-Maragi, beliau pengarang kitab tafsir Al-Maragi. Beliau memandang ulul albab yaitu mereka yang memperhatikan, mengambil manfaat, mendapatkan petunjuk, memohon datangnya keagungan Allah, memikirkan hikmah dan keutamaan serta sebaik-baik nikmat yang agung dalam setiap tingkah mereka, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian ciri-ciri ulul albab. Yang pertama ialah bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Artinya ia bersungguh-sungguh di dalam belajarnya. Kemudian selalu berpegang pada kebaikan dan keadilan. Kemudian kritis dalam mendengarkan pembicaraan, pandai menimbang-nimbang ucapan, teori proporsi atau dalil yang dikemukakan orang lain. Artinya ketika dia mendapatkan suatu ilmu baru, maka dia akan mencari asalnya, cari dalilnya. Kemudian bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakatnya, memperingatkan mereka kalau terjadi ketimpangan dan diprotesnya kalau terdapat ketidakadilan. Kemudian sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Artinya kita banyak mendengarkan kisah-kisah umat-umat terdahulu seperti kisahnya kaum Nabi Lut. Nah, mereka sanggup mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kemudian rajin bangun malam untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sering melaksanakan sholat tahajud. Kemudian tidak takut kepada siapapun kecuali Allah semata. Kemudian mampu memahami substansi dari suatu permasalahan secara mendalam. Kemudian mampu mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa terdahulu, sama seperti mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Kemudian memiliki kejernihan pikiran dan kelembutan hati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mampu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Artinya berlaku adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ulun nuha. Menurut para ahli tafsir seperti Ali Al-Syabuni, Abdullah Yusuf Ali, dan Syed Husain Al-Tabai, dapat disimpulkan konsep ulun nuha atau uli an-nuha merujuk kepada orang-orang yang berakal sehat, bersih, memiliki moral, dan memiliki nilai-nilai spiritual. Ulun nuha atau uli an-nuha merupakan karakter seseorang yang melengkapi kepribadiannya dengan nilai-nilai yang positif. Selain itu, dalam memelihara nilai-nilai keimanannya, seseorang yang memiliki karakter uli an-nuha harus berjuang menghadapi musuh-musuh dari luar dan sekaligus dari dalam dirinya. Kecerdasan dalam konsep uli an-nuha ternyata tidak semata-mata mengacu pada kecerdasan otak. Di luar itu terdapat aspek-aspek lain yang mengiringi kecerdasan tersebut, diantaranya nilai-nilai yang bersifat spiritual dan moral. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 2 ayat yang menyebutkan kata ulun nuha atau nuha, yang mana dalam surat At-Toha ayat 54 yang artinya makanlah dan gembakanlah hewan-hewanmu, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lalu dalam At-Toha surat At-Toha ayat 128 yang artinya maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Menurut Jalaluddin, dalam kedua ayat tersebut, kata uli an-nuha dikaitkan dengan kemampuan akal untuk memahami tanda-tanda kemahakuasaan Allah baik dalam kehidupan hewan
hingga peristiwa dan peninggalan sejarah. Baik, yang berikutnya adalah ulul absor. Ulul absor berasal dari kata basir yang artinya melihat. Ulul absor berarti orang-orang yang memiliki penglihatan atau lebih tepatnya mata hati. Seseorang yang ulul absor waspada dan mampu mengambil hikmah dari suatu kejadian. Bagi kebanyakan orang, fakta yang dapat diindra itu tidak berbicara apa-apa. Namun, bagi orang yang ulul absor, suatu peristiwa itu selalu memberikan pelajaran. Jadi tidak semua orang yang mempunyai mata itu mempunyai mata hati. Ulul absor hanya tertulis 3 kali di Al-Quran. Salah satunya pada surat An-Nur ayat 44 yang artinya, Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Baik, yang terakhir adalah ulama, yakni mereka yang memiliki karakteristik al-hasyisyah, yakni takut pada Allah dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum kehidupan di alam semesta. Pengertian ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa ulama adalah 1. Muslim yang menguasai ilmu agama Islam. 2. Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, menjadi teladan umat Islam dan dalam memahami serta mengamalkannya. Dalam Al-Quran, kata ulama disebutkan sebanyak 2 kali, diantaranya dalam surat Fatir 28 dengan kata al-ulama yang diawali alif lam. Dalam surat Fatir ini artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Lalu selanjutnya disebutkan juga kata ulama dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 197 yang artinya, apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Mungkin sekian sebagai perwakilan dari kelompok 12. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami dapat berbagi pemikiran dan pandangan kami mengenai konsep Al-Quran tentang kualitas manusia. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Al-Quran memandang kualitas manusia. Semoga presentasi kami dapat menjadi pijakan untuk lebih mendalami konsep Al-Quran dan memperkuat nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.